Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul mu'min amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli shadaqallahu wa nabi. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah waktu yang tersisa sampai dengan masuknya waktu Isya, insyaallah sebagaimana biasa kita akan isi dengan kajian kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita, khususnya sholat kita, karena terus kita berupaya untuk mendasari ibadah kita dengan ilmu. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya. Hadirin jemaah sekalian rahimahullah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana hukumnya kita berjamaah tapi tidak dari awal, tetapi makmum kepada seseorang dan kita posisinya sedang sholat sendirian, lalu kemudian di depannya ternyata ada jamaah. Nah, setelah itu kemudian kita niat berjamaah di tengah sholat kita, sholli fardhu maghribi adaan lillahi ta'ala, itu sendiri ya. Begitu sholat ternyata di depan ada jamaah, lalu di tengah-tengah sholat kita niat, saya niat bermakmum, saya niat menjadi makmum, bermakmuman lillahi ta'ala, nawaitu makmuman lillahi ta'ala. Tetapi itu dilakukannya bukan dari awal, di tengah-tengah sholat kita sendiri, kita sholat sendiri tapi pengen dapat fadilah jamaah, tiba-tiba di depan ada jamaah, lalu kita bermakmum dengan seseorang atau bermakmum dengan jamaah yang sudah berjalan, ya. Yang sering mungkin sama-sama lagi sholat, terlepas apakah orang yang kita makmumin itu sholat fardu ataukah sholat sunnah. Yang penting ada orang sholat di depan, lalu kita merubah niat di tengah-tengah perjalanan sholat kita. Nawaitu makmuman lillahi ta'ala, saya niat menjadi makmum karena Allah. Lalu kemudian mengikuti gerakan imamnya, ya, gerakan imamnya. Maka wa in ikhtalafat raqatuhuma wa yajuzu al-munfaridu ayyan wiyal ibtida'a bi imamin asna'a sholatihi wa in ikhtalafat raqatuhuma. Diperbolehkan bagi orang yang sholat munfarid berniat untuk menjadi makmum dengan seorang imam tapi berada di tengah-tengah sholatnya, bukan dari awal. Wa in ikhtalafat raqatuhuma, walaupun
terjadi perbedaan rakaat ya keduanya, perbedaan rakaat keduanya. Kalau dia di rakaat yang kedua, imamnya nih, makmumnya baru takbiratul ihram rakaat yang pertama, lihat ada orang sholat di rakaat yang kedua, mau gak mau ketika orang yang kita jadikan imam itu tahiyat awal, maka berarti dia harus ikut tahiyat awal. Konsekuensinya begitu, karena sudah berniat menjadi makmum. Rakaat pertama harus ikut duduk bersama dengan imam yang ketemunya di tengah jalan di rakaat, imamnya rakaat yang kedua, kita rakaat yang pertama. Konsekuensinya maka berarti kita harus mengikuti imam walaupun di tengah-tengah, walaupun berbeda rakaatnya. Lakin yukrohu dalika lahu, tetapi hal semacam itu dimakruhkan bagi makmum. Nah, kalau begitu, kalau terjadi ikhtilaf perbedaan rakaat itu hukumnya makruh. Mafhum mukhalafahnya, kalau tidak terjadi perbedaan rakaat boleh, ya, boleh. Duna makmum min kharja minal jama'ati linahwi hadati imamihi fala yukrahu lahu ad-dukhulu fi jama'ati ukhra. Berbeda dengan makmum yang dia keluar ya, mufaraqah ya, atau keluar dari jamaah karena imamnya hadas. Imamnya hadas, mau gak mau kan makmumnya jadi lepas kan, keluar dari jamaah karena imamnya batal. Lalu kemudian ada orang yang maju ke depan menjadi imam. Makmum akhirnya harus merubah niat, yang tadinya dia keluar karena imamnya batal, berarti kan keluar dari jamaah, gitu kan? Ada imam badal ya, penggantinya maju. Jadi makmum yang paling belakang itu maju menggantikan imam. Bagaimana status makmum semuanya satu masjid? Nah, yang seperti ini kondisinya, dia harus merubah niat bermakmum dengan imam yang baru. Jangan langsung oke aja, sebab tadi sudah lepaskan jamaahnya. Kenapa lepas? Imamnya batal. Keluar imam yang batal, ada badal imam, pengganti imam yang baru maju ke depan. Maka makmum semuanya kalau pengen melanjutkan sholatnya dengan berjamaah, berarti dia harus merubah niat di tengah-tengah sholat, yaitu bermakmum dengan imam yang baru. Bagaimana kalau dia tidak merubah niatnya? Kalau tidak merubah niatnya, maka berarti tidak ada persambungan. Gimana nyambungnya coba di tengah-tengah sholat? Nah, berarti dia harus merubah niat makmuman lillahi ta'ala lagi. Karena yang pertama jamaah dengan orang imam yang pertama, imamnya jelas ini maksudnya nih? Jelas ya? Nah, kalau seperti ini, fala yukrahu lahu ad-dukhulu fi jama'atin ukhra, maka tidak dimakruhkan baginya atau bagi makmum masuk pada jamaah yang lain. Jamaah yang lain itu jamaah dengan imam yang menggantikan itu, badal imam yang menggantikan. Nah, berarti masuk lagi di jamaah. Seperti ini tidak makruh, walaupun terjadi ikhtilafur rakaat. Ikhtilafur rakaat, rakaatnya berbeda, gak masalah, karena yang di belakang mungkin ada makmum yang masbuk. Otomatis kan kalau imam yang maju sebagai pengganti dari makmum yang maju sebagai pengganti dari imam, otomatis kan dia melanjutkan sholatnya. Kalau ada datang makmum masbuk, berarti kan ikhtilaf di sini, perbedaan jumlah rakaat, perbedaan rakaat. Itu nggak ada masalah kalau memang ada alasan seperti tadi, imamnya batal. Nah, fa idza qatada fil asna'i lazimahu muwafaqatul imam.
ketika seseorang atau ketika orang yang sholat sendiri tadi atau makmum mengikuti di tengah-tengah sholatnya imam, maka bagi makmum wajib muwafaqah, wajib nyocokin dengan sholatnya imam secara otomatis, walaupun dia niat jadi makmumnya di tengah-tengah sholat, tetap harus muwafaqah, nggak boleh berbeda. Summa in faragha awalan atamma kamasbukin. Kemudian makmum jika dia selesai lebih awal, ya, selesai lebih awal. Jika imam selesai lebih awal, maka bagi makmum, ya, atamma, dia menyempurnakan seperti halnya makmum masbuk. Jadi sama, niat sholat berjamaah di tengah-tengah sholatnya makmum yang sholat sendiri, atau makmum yang batal imamnya lalu kemudian dia mengganti atau melafalkan kemudian dia bermakmum dengan imam yang baru, melakukan jamaah yang baru, maka ketentuannya harus muwafaqah, harus cocok. Nah, kalau seandainya imam salam, dia belum selesai rakaatnya, ya tetap seperti halnya makmum masbuk, dia bangun untuk melanjutkan rakaat yang belum dikerjakan, gitu ya. Wa illa fantidharuhu afdalu. Ya. Wa illa fantidharuhu afdalu. Kalau tidak, maka berarti dia menunggunya. Maksudnya tidak ini bagaimana? Dia sholatnya lebih cepat, sudah selesai, imamnya belum. Kan tadi terjadi mukhalafah, perbedaan. Imamnya masih di rakaat yang kedua sholat maghrib misalnya, sementara makmumnya di rakaat yang ketiga. Karena dia niatnya di tengah-tengah, imam di rakaat yang kedua, makmum di rakaat yang ketiga. Bagaimana makmum ketika terjadi selisih seperti ini? Karena dia niatnya di tengah-tengah sholat, maka yang afdal baginya adalah intidhar, menunggu imam. Makmum duduk saja sampai imamnya menyelesaikan rakaat yang ketiga, duduk tahiyat akhir, imamnya salam, baru dia salam. Itu namanya intidhar. Wa tajuzu al-mufaraqatu bila udrin ma'al karohati, dan diperbolehkan berpisah dari imam dengan tanpa udzur beserta dengan hukum makruh. Kan tadi dia nunggu nih, karena imamnya baru dua rakaat, sementara makmumnya sudah 3 rakaat. Nunggu imamnya salam. Pilihannya makmum, ya, intidhar pertama itu lebih afdal, atau dia mufaraqah, saya berpisah dari imam, saya niat berpisah dari imam kemudian salam. Nah, kalau tanpa udzur dia tidak melakukan intidhar menunggu imam, tetapi dia salam, yang berarti dia berpisah dari imam. Kalau tanpa udzur hukumnya makruh. Tapi kalau karena udzur, ya nggak apa-apa. Misalnya imamnya harus nambah 1 rakaat, kita suruh intidhar menunggu imam sampai rakaatnya selesai. Lah kebelet bagaimana? Ya, kitanya kebelet nih makmumnya. Ada udzur tuh. Ya sudah, mufaraqah saja dengan imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam biarin harus rakaatnya, kita segera pergi meninggalkan sholat menuju WC, kan itu. Karena udzur. Tapi kalau nggak ada udzur, yang afdal adalah makmum menunggu imam selesai menyempurnakan sholatnya, lalu kemudian salam bareng dengan imam. Gitu ya. Nah, fatafutu fadilatul jamaah, maka baginya putus fadilah jamaahnya. Ini termasuk juga bagi orang yang tadi tidak memilih untuk bermakmum. Ada imam ganti,
dia menyelesaikan sholatnya tanpa berjamaah sampai selesai. Mufaraqah kan berarti karena imamnya batal, ya, tetapi dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Dia mendapatkan fadilah jamaah itu kalau sampai menunggu imamnya salah. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah sholat kita berjamaah, niat berjamaah, tapi kita lakukan di tengah-tengah sholat, lalu terjadi rakaatnya beda. Kalau masih pengen mendapatkan fadilahnya jamaah, maka dia mesti nunggu imamnya menyelesaikan rakaat terakhirnya, gitu ya. Wal mufaraqatu bi udrin kamurahhisin tarki jamaatin. Nah, mufaraqah dengan udzur itu seperti apa? Seperti diringankannya meninggalkan sholat berjamaah. Wa tarkihi sunnatan maksudatan tasahudi awalin wa qunutin wa suratin, dan meninggalkannya makmum terhadap meninggalkannya imam terhadap sunnah-sunnah yang maksudah yang tertentu sebagaimana tasahud awal dan kunut serta bacaan surat. Wa tawilihi, dan panjangnya. Wabil makmum yutufun aw syuhlun la tufawwitu fasilataha. Jadi orang yang berpisah dari imam karena udzur, ya, itu seperti orang yang melakukan tarahus, artinya melakukan sesuatu yang memang dia dapat dispensasi meninggalkan sholat berjamaah, ya. Watarkihi sunnatan maksudatan, ya, dan meninggalkan sunnah-sunnah yang maksudah seperti tasyahud awal, kunut, dan bacaan surat. Jadi tadi kan kalau orang yang mufaraqah tanpa uzur maka hukumnya makruh, dan berarti dia keutamaan jamaahnya hilang, ya. Berbeda dengan mufaraqah uzur karena uzur. Kalau mufaraqah karena uzur maka tidak makruh dan tidak menjadi hilang fadilah jamaahnya. Ini banyak contohnya, ya, contoh mufaraqah karena uzur, ya. Mufaraqah karena uzur berpisah dari imam karena uzur itu seperti di sini kamarodin, makmumnya sakit, Pak, mau melanjutkan sholat berjamaah tapi sakitnya nggak nahan. Bagaimana dia ketika sakitnya nggak nahan, sementara imamnya bacaannya lama sekali surat Al-Baqarah, dia sakitnya udah nggak nahan, itu uzur, ya. Kemudian wa mudafaati hadatsin, orang yang ngempet, tadi contohnya seperti ini, lagi ngempet hadas, udah pengen kentut, udah pengen kencing misalnya, imamnya nggak selesai, ya. Terus wahafin min zalimin, dia sedang takut terhadap orang yang akan menganiaya dia. Kalau dia lama-lama sholat di situ, orang zalim itu datang akan mencelakai dia. Buru-buru sholatnya sehingga dia mau nggak mau memilih mufaraqah. Kemudian apa? Ala nafsin aw malin wa ghairihima. Kemudian yang tidak makruh mufaraqah itu kamurahhi sitarki jamaatin wa tarkihi sunnatan maksudatan kata sahudin awalin wa kunutin wa suratin. Termasuk tidak makruh adalah ketika imam meninggalkan sunnah-sunnah maksudah seperti sunnah abad, ya. Imamnya karena mau tahu bahwa tahiyat awal itu sunnah, akhirnya labas, Pak, rakaat kedua harusnya tahiyat awal, dia malah berdiri. Memang sengaja dia tidak mau melakukan tahiyat awal. Kunut misalnya, padahal tahu dia punya kebiasaan kunut, tetapi tidak mau kunut, misalnya. Tidak mau. Alasannya bukan karena lupa. Kalau lupa bisa diganti dengan sujud, ya. Tidak mau, ya. Memang sengaja meninggalkan.
terus imamnya meninggalkan surat misalnya. Wa tatwilihi, dan memanjangkan surat, ya, memanjangkannya imam terhadap surat, wabil makmum itu fun osyudul. Sementara makmumnya itu orang-orang yang sudah uzur, udah lemah, ya. Imamnya rakaatnya panjang, makmumnya kena asam urat. Udah berdiri udah pegel banget, suratnya nggak kelar, asam urat. Imamnya nggak perasaan gitu. Nah, gitu. Sementara makmumnya ada yang lemah, ya, ataupun makmumnya sibuk. Sholat zuhur di jam kerja, jam 1 harus masuk. Sementara qomatnya ditunda-tunda sampai kurang 7 menit. 7 menit, padahal jam 7, jam berapa? Jam 1 persis harus masuk ke ruang kerja. Itu kan orang sibuk dia. Orang sibuk yang kesibukannya nggak bisa ditinggalkan. Imamnya nggak perasaan. Panjang banget, padahal yang makmum jamaahnya rata-rata orang sibuk. Ini. La tafutu fadilataha. Maka kalau dia mufaroqah dengan kondisi-kondisi seperti itu, tidak hilang fadilah jamaahnya. Kenapa? Ini karena imamnya yang nggak tahu perasaan gitu kan. Udah tahu makmumnya kebelot semua, rata-rata habis makan sambal. Imamnya panjang. Sudah mufaroqah, Pak. Mufaroqah, imamnya udah biarin suruh sholat sendiri. Itu masih dapat nggak fadilah jamaah? Masih dapat. Kalau makmumnya dalam kondisi uzur. Tapi kalau tidak uzur, makruh. Jelas apa ya? Nah, waqad tajibu al-mufaraqatu ka'an arada mubtilun li sholati imamihi. Waqad alimahu fayalzamuhu niyataha fawran wa illa batalat. Wa illam yutabi'hu ittifaqan kama fil majmu'. Terkadang mufaraqah ini hukumnya wajib, Pak. Makmum wajib mufaraqah. Kalau tadi kan mufaraqah ada yang boleh, ada yang makruh. Tapi dalam hal ini makmum wajib mufaraqah, berpisah dari imam, ka'an arada mubtilun li sholati imamihi wa qad alimahu. Seperti misalnya terjadi batal sholatnya imam dan dia tahu kalau imam itu sholatnya batal. Dia tahu imam sholatnya batal, dia tahu. Bagaimana kalau kondisi seperti itu? Makmum wajib mufaraqah. Contohnya, makmum tahu imam berdiri pada hitungan rakaat yang kelima gitu, sholat isya. Harusnya kan rakaat keempat itu duduk tahiyat akhir gitu kan, karena imamnya dalam kondisi syak, dalam kondisi ragu-ragu apakah saya sholatnya ini di rakaat yang ketiga apa keempat, ketiga keempat, dan terjadi pada imam. Akhirnya imam berijtihad. Ijtihadnya imam di mana pilihan yang mendekati yakin. Yang mendekati yakin adalah 3 pilihan yang sedikit. Ijtihadnya imam benar nggak? Nggak masalah, memang harus ijtihad. Terlepas dari keputusannya benar apa enggak, dalam kondisi seperti itu imam harus ijtihad. Cari mana yang mendekati benar. Itu 3, 4. Kalau pilihnya 4, bagaimana kalau kurang 1? Berarti kan 3. Akhirnya imam memilih 3 rakaat, maka keputusan imam bangun Allahu Akbar. Makmum tahu kalau imam itu rakaatnya lebih, makmum tahu. Nah, kalau makmum tahu imam rakaatnya lebih, kemudian dia ngikutin imam, makmum batal. Kenapa? Karena makmum tahu imam sholatnya batal, lebih rakaat itu kan batal bagi makmum. Kalau bagi imam nggak batal, imamnya nggak batal. Kenapa? Dia memilihnya dengan ijtihad keyakinannya dia.
dia yakin gitu. Mendekati yang yakin kan sedikit, yang sedikit itu yang sedikit itu kalau antara 3 dan 4 yang memilih 3 lalu bangun padahal yang kelima. Makmum meyakini imam rakaat yang kelima wajib mufaraqah, wajib berpisah dari imam. Kalau makmum ikut rakaat yang kelimanya imam, makmum batal. Jelas sama ya? Jadi sama dengan imam kentut, gitu kan? Habis salam ditanya, "Imam, kentut ya tadi?" Sedikit, gitu misalnya. Cuma sedikit, enggak ada istilah sedikit banyak. Sedikit juga batal kan? Pokoknya siapapun makmum yang mengetahui sholatnya imam itu sudah pada ambang batas batal, maka makmum wajib mufaraqah. Gitu, wajib mufaraqah. Fayalzamuhu niyataha fauran, maka wajib bagi makmum untuk niat mufaraqah seketika itu. Wa illa batalat, kalau dia tidak niat mufaraqah maka batal sholatnya. Sholatnya batal. Wa illam yutabi'hu ittifaqan, ya, walaupun ya makmum itu tidak mengikuti imam secara ittifaq. Kama fil majmu' sebagaimana keterangan di dalam kitab majmu'. Wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'atin ay fadilatuha lil musalli ma lam yusallim imamun. Jamaah sholat, ya, jamaah sholat itu disebut menemukan atau menjumpai jamaah, ya, fi ghairi jum'atin, di selain sholat Jum'ah, artinya menemui fadilahnya jamaah bagi musolli, bagi orang yang sholat malam yusallim imamun, selagi imamnya belum salam. Imam masih tahiyat akhir menjelang salat, kita Allahu Akbar. Begitu kita berhenti di roknya lafaz akbar, imamnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, belum duduk, tetapi dia melakukan takbirnya setelah sebelum imam membaca Assalamualaikum warahmatullah. Sebelum salam kita takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini dapat Pak jamaah, masih dapat sholat berjamaah selagi imamnya belum salam, ya. Sekarang dapat nggak 27 derajat? Dapat, masih dapat 27 derajat. Itu benar-benar murah banget, ya. Orang yang takbiratul ihram, selesai takbiratul ihram imamnya langsung salam, yang berarti dia mendapati sholat berjamaah, dapat nggak 27 derajat? Dapat. Oh, kalau begitu yang takbiratul ihramnya bareng sama imam gimana? Lebih banyak dari 27 plus gitu Pak. Jadi jangan kemudian kita udahlah kagum dengan sholat sendiri aja, enggak, tetap dapat 27 derajat dapat, walaupun dia hanya mengikuti di ujung, ya, imamnya belum salam kita takbir, begitu rohnya lafaz akbar selesai imamnya salam, terus dapat 27 derajat juga, gitu ya. Ailam yantik bimimi alaikum, artinya selagi belum mengucapkan mimnya lafaz alaikum fit taslimatil ula, di dalam salam yang pertama. Oh, ternyata apa? Imam baru assalamu bar, gitu udah. Kita sudah Allahu Akbar, imamnya sudah assalamu, belum sampai mimnya lafaz alaikum masih dapat. Apalagi kalau imam yang salamnya panjang, Assalamualaikum warahmatullah, nah ini alam. Selagi
belum selesai mimnya lafaz alaikum, kita takbir Allahu Akbar, masih dapat sholat berjamaah. 27 dapat juga. Ternyata batasnya bukan assalam, tapi dari batasnya sampai mimnya lafaz alaikum. Ya. Wa illam yaqut ma'ahu, walaupun dia tidak duduk bersama imam. Bi an sallama aqibata harumihi li idrakihi ruknan ma'ahu. Ya, misalnya dia bersalam setelah takbiratul ihramnya makmum. Imam salam setelah takbiratul ihramnya makmum li idrakihi ruknan ma'ahu, karena masih mendapatkan rukun bersama dengan imam. Walaupun cuma salam itu Pak yang terakhir, itu termasuk rukun sholat. Makanya yang dihitung bukan salam yang kedua, salam yang pertama. Karena dengan masih mengikuti imam, walaupun imam itu sudah salam, asal belum mimnya lafaz alaikum, berarti masih mengikuti rukunnya imam yang terakhir, yaitu salam. Kecuali kalau imamnya sudah alaikum, kita Allahu Akbar, tidak dapat itu. Ya. Berarti batasnya alaikum, mimnya lafaz alaikum, itu batas jamaah di sini. Ya zululahu jami'u thawabiha wa fadliha, maka hasil baginya seluruh pahala sholat berjamaah dan keutamaannya. Ayat ini akhirnya sudah bareng sama salamnya imam, tapi belum sampai mimnya lafaz alaikum, itu dapat seluruh pahala jamaah, dapat. Ya. Keutamaannya juga dapat yang 27 derajat. Ini artinya dapat dalam arti impas, artinya tetap dapat, tapi kalau memang 27 ya 27 doang. Kalau dia dari awal, oh berarti lebih dari 27, ditambah fadilahnya softnya rapi, ditambah fadilahnya baca a'udhu sebelum, ditambah dengan bacaan yang lain seperti bacaan qul a'udzu birabbin nas supaya menolak godaan setan misalnya. Imam yang ngingetin sawu sufufakum, itu sudah ada pahala lagi tersendiri. Bajunya putih misalnya, sebelumnya diawali dengan sholat sunnah qobliyah. Kalau yang datangnya akhir, nggak sampai ke bagian dapatnya di ujung, kan beda. Dia nggak sholat qobliyah, dia nggak rapi barisannya, dia misalnya nggak bareng menemukan takbiratul ihramnya, tentunya beda. Lakinnahu duna fadliman adrokaha kullaha, tetapi ya masih di bawah keutamaan orang yang menemukannya secara keseluruhan. Dia masih batas akhirnya, nggak bisa menyamai dengan orang yang menemui secara keseluruhan. Tapi utamanya dapat nggak? Dapat utamanya jamaah, dapat pahalanya jamaah, tetapi tidak menyamai pahalanya orang yang sholatnya dari awal. Ya. Waman adrokat juz'an min awwaliha thumma faraqa bi udrin akhrajal imamu binahwi hadatsin hasalalahu fadlul jamaah. Adapun orang yang menemui satu bagian dari awalnya sholat berjamaah, lalu kemudian di tengah-tengah dia mufaraqah dengan imamnya, berpisah dari imamnya karena ada alasan uzur, ya, karena ada uzur, atau dia imamnya keluar dari sholat gara-gara batal, gara-gara hadas, maka orang makmum yang terjadi kondisi seperti itu tetap mendapatkan fadilahnya jamaah. Tapi kalau karena uzur, amal jum'atu fala tudraku illa birok'atin kamayati. Adapun sholat Jumat itu disebut mendapatkan jamaah sholat Jumat jika dia masih menemui imamnya minimal 1 rakaat.
Makanya Pak, datang ke masjid sholat Jumat, imamnya sudah tahiyat, ya. Niatnya tetap sholat Jumat, tetapi dia harus menyempurnakannya dengan sholat zuhur. Batasnya dari mana? Imam sudah bangun dari ruku rakaat yang kedua. Oh, berarti kita sudah nggak kebagian Jumat itu Pak. Tapi kalau imam belum bangun dari ruku, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus ikut ruku bersama imam, baru imamnya bangun i'tidal, kita i'tidal, masih dapat. Karena batasnya sholat Jumat itu minimal mengikuti imam 1 rakaat. Di rakaat yang kedua kita masih bagian semuanya. Tapi kalau sudah kehilangan dua-duanya, 2 rakaat, imam sudah bangun dari ruku yang kedua, rakaat yang kedua, dia sudah tidak mendapatkan jamaah sholat Jumat. Sekalipun dia niatnya sholat Jumat, tetap dia harus melanjutkan dengan sholat 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal mudhinina warhamna kama rabbana wa maftah 'alaina fitnal arifin bi hikmatika wa syar'a rahmatika ya jalal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.